Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renur Fauzi dengan NIM 1814101770. Kali ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah pasar modal syariah. Yang pertama adalah soalnya jelaskan definisi pasar modal syariah dan ceritakan tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah di Indonesia. Nah, definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau Undang-Undang Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, pasar modal syariah ini dapat juga diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan norma-norma syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terhindar dari sesuatu yang melanggar syariah, misal seperti riba, perjudian, dan spekulasi. Nah, pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Hal tersebut karena pasar modal Indonesia seperti dalam bentuk saham dan obligasi dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, pasar modal syariah juga merupakan yang mana suatu lembaga pasar modal yang seluruh penerapan kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan telah sesuai dengan norma-norma syariah. Adapun efek syariah yang merupakan efek di mana dimaksud dalam peraturan undang-undang di dalam bidang pasar modal yang akad atau pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya sesuai dengan norma-norma syariah. Nah, sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Nah, selanjutnya Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Pada tahun 1999, MUI mendirikan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI pada tahun 1999 sebagai lembaga independen di bawah MUI yang bertanggung jawab terhadap fatwa terkait ekonomi Islam di Indonesia. Pada tahun 2000, DIM bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia meluncurkan. Nah, DIM tadi bekerja sama dengan Bursa Efek Jakarta meluncurkan Jakarta Islamic Index. Nah, sebagai indeks saham syariah pertama di Indonesia pada tahun 2000. Nah, Jakarta Islamic Index adalah indeks saham yang terdiri dari 30 saham syariah yang paling diliquid di Indonesia. Nah, pada awalnya saham syariah yang masuk Jakarta Islamic Index dilakukan oleh DIM, sedangkan kriteria saham liquid disusun oleh BEJ atau Bursa Efek Jakarta. Nah, peluncuran JI hanya berlangsung 1 tahun dari penerbit indeks saham syariah pertama di dunia, yaitu Dow Jones Islamic Market Index atau DJIM pada tahun 1999. Nah, tahun 2001 DSN MUI menerbitkan Fatwa nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman dana syariah. Terus tahun 2002 PT Indosat menerbitkan obligasi syariah pertama di Indonesia dengan menggunakan akad mudharabah pada tahun 2002. Nah, selanjutnya pada tahun 2003, DSN MUI menerbitkan sebuah fatwa nomor 40 tahun 2003 mengenai pasar modal dan pedoman umum untuk mengenai penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Ada sebagian kalangan yang menjadikan peluncuran fatwa ini sebagai indikator pendirian pasar modal syariah di Indonesia. 2004, PT Matahari Putra Prima atau MPP menerbitkan obligasi syariah ijarah pertama di Indonesia pada tahun 2004. DSN MUI mengeluarkan Fatwa nomor 41 tahun 2004 tentang obligasi syariah ijarah sebagai dasar kesesuaian prinsip syariah dan dari obligasi syariah
Ijarah MPP. Tahun 2006, Bapepam dengan LK mengeluarkan regulasi atau peraturan tentang pasar modal syariah pertama di Indonesia pada tahun 2006, terdiri dari peraturan nomor 9A titik 13 tentang penerbitan efek syariah, peraturan nomor 9A titik 14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Nah, sejak dikeluarkannya regulasi tentang efek syariah ini, maka istilah obligasi dikenal dengan sukuk. Nah, 2007 Bapepam LK menerbitkan peraturan 2.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah atau DES pada tahun 2007. Berdasarkan regulasi ini, maka saham syariah yang masuk JI tidak lagi diseleksi oleh DIM, tetapi mengikuti DES yang diterbitkan oleh OJK setiap 6 bulan sekali. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 2 adalah jelaskan perbedaan antara akad musyarakah dan akad mudharabah pada pasar modal. Nah, musyarakah sendiri ialah perjanjian atau akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, atau syarik, biasanya kita sebut sebagai syarik, dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Nah, sedangkan mudharabah adalah perjanjian akad kerjasama antara pemilik modal atau sohibul mal dan pengelola usaha atau mudharib, dengan cara pemilik modal atau sohibul mal menyerahkan modal dan pengelola usaha mudharib mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Nah, terus selanjutnya yang ketiga adalah jelaskan beberapa kaidah fikih muamalah yang sering digunakan di pasar modal syariah. Nah, penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Nah, salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan antara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Terakhir, jelaskan definisi fatwa dan jelaskan peranan dari DSN MUI pada pasar modal. Nah, fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran atau tanggapan pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah nasihat, petua, jawaban, atau pendapat. Nah, lantas peranan DSN MUI dalam pasar modal itu apa? Sampai saat ini ada 17 fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah. Selain untuk mengeluarkan fatwa dan mengembangkan pasar modal syariah, tentunya juga mempunyai peran untuk menyusun regulasi atau peraturan, memberikan edukasi, memberikan arahan, dan memberikan kepastian hukum kepada para pelaku pasar modal dalam menjalankan transaksi efek di pasar modal syariah. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.